yang kita pelajari sebelum UTS gitu ya, biasanya kan kita membahas mengenai perpindahan atau peralihan atau kegiatan perdagangan barang dan jasa gitu ya. Nah, tapi kegiatan perdagangan internasional atau ekonomi internasional itu bukan hanya terbatas pada perpindahan atau perdagangan barang dan jasa saja, tetapi harus membahas juga terkait perpindahan faktor produksi. Faktor produksi jangan lupa ya, nama lainnya input gitu ya, di mana faktor produksi atau input adalah segala yang tersedia di alam dalam bentuk sumber daya yang itu bisa digunakan untuk memproduksi produk, barang, dan jasa. Nah, semakin banyak input yang dimiliki suatu negara, berarti kan kemampuan dia untuk memproduksi barang dan jasa tertentu juga akan semakin tinggi. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau saya menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan teori perdagangan gitu ya, biasanya baik itu teori perdagangan absolut, kemudian absolut, kemudian comparative advantage, kemudian Hexer-Ohlin juga. Biasanya di situ kan saya memperkenalkan kepada teman-teman mengenai asumsi-asumsi yang digunakan oleh para ekonom untuk membangun teori yang melandasinya gitu kan. Nah, biasanya dalam teori yang melandasinya pada saat teori tersebut diperkenalkan, rata-rata mereka mengatakan bahwa faktor produksi itu bisa berpindah antar sektor asalkan masih dalam satu negara, tapi faktor produksi tidak bisa berpindah antar negara. Biasanya asumsinya seperti itu kan. Coba teman-teman nanti habis ini buka lagi ya PPT terkait misalnya keunggulan absolut, keunggulan komparatif, maupun Hexer-Ohlin, itu biasanya rata-rata asumsi yang dipakai itu mengatakan bahwa faktor produksi itu bisa berpindah-pindah antar sektor di dalam negeri, tapi tidak bisa berpindah antar negara. Biasanya kayak gitu asumsinya. Nah, tapi ternyata di zaman sekarang, apalagi kita sudah mempelajari integrasi ekonomi, kita sudah mempelajari kerjasama internasional gitu ya, kita menemukan fakta bahwa negara-negara itu saling berinvestasi satu sama lain melalui penanaman modal asing, atau yang lebih sering dilakukan ini adalah dalam bentuk foreign direct investment. Nah, artinya dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa asumsi yang diperkenalkan yang mengatakan bahwa faktor produksi itu tidak dapat berpindah antar negara mungkin di masa sekarang, di zaman sekarang, di era modern gitu ya, itu sudah tidak lagi relevan. Karena apa? Karena ternyata faktor produksi itu sekarang bisa berpindah antara satu negara dengan negara lain. Ya contohnya ini ada foreign direct investment. Loh, faktor produksinya yang mana, Bu? Nah, kalau foreign direct investment ini berarti adanya arus modal masuk ke suatu negara. Kalau misalnya modal itu faktor produksi, bukan faktor produksi kan gitu. Karena kalau kita tarik di ekonomi mikro yang rumus Q sama dengan fungsi dari kapital. Kapital itu kan modal ya. Kapital, kemudian tenaga kerja, kemudian tanah atau resource, kemudian apalagi teknologi, terus apalagi ya, kewirausahaan gitu ya. Nah, itu semua faktor produksi. Nah, tentunya kalau kita mau berbicara terkait faktor produksi yang berpindah, artinya faktor produksinya yang memang bisa berpindah antara satu negara dengan negara lain. Nggak mungkin kita ngomongin arus modal berbicara tentang tanah gitu kan, karena apa? Karena tanah kan nggak mungkin bisa dipindahkan. Nah, berarti kalau kita membahas mengenai faktor produksi yang berpindah gitu ya, atau peralihan faktor produksi antar negara, artinya kita berbicara faktor produksi yang memang bisa berpindah. Which is di sini adalah modal dan juga tenaga kerja gitu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman bahwa kita melihat foreign direct investment, kemudian kita melihat ada portfolio investment juga gitu ya. Kemudian kita juga melihat bahwa tenaga kerja sekarang bisa berpindah dari satu negara ke negara lain, berarti itu menunjukkan bahwa asumsi faktor produksi yang tidak dapat berpindah antar negara itu sudah tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang atau dengan zaman sekarang gitu. Nah, banyak contoh yang membuktikan bahwa di zaman sekarang faktor produksi itu bisa berpindah antar satu negara dengan negara lain. Contohnya yang dilakukan oleh Jepang ini, di mana Jepang ini mengalokasikan banyak investasinya ke negara-negara Asia Timur dan juga negara-negara maju.
Di paper yang dulu ditulis oleh Profesor Triwidodo yang pernah saya share juga kepada teman-teman, di situ dijelaskan bahwa Jepang melakukan suatu strategi di mana negara tersebut banyak melakukan investasi maupun realokasi perusahaan-perusahaan yang dimilikinya untuk kemudian dibangun atau dikembangkan di negara-negara Asia Timur maupun negara-negara maju. Bukan cuma Asia Timur sih sebetulnya, Asia Tenggara juga ikut ya. Indonesia, Malaysia itu termasuk negara-negara yang menjadi sasaran investasi yang dilakukan oleh Jepang. Nah, menurut Kojima tahun 1995 ini terdapat dua tipe FDI atau Foreign Direct Investment gitu. Foreign Direct Investment ini artinya nanti kita akan belajar apa yang dimaksud dengan Foreign Direct Investment, apa yang dimaksud dengan portfolio investment gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh Jepang ini adalah Foreign Direct Investment. Nah, Jepang ini melakukan dua tipe Foreign Direct Investment. Yang pertama, tipe Foreign Direct Investment pro perdagangan, dan yang kedua adalah Foreign Direct Investment anti perdagangan. Apa Bu bedanya? Bedanya kita lihat dari bahasanya aja. Yang satu pro perdagangan, yang satu anti perdagangan. Kalau pro perdagangan, artinya investasi yang dilakukan oleh Jepang itu akan meningkatkan perdagangan dengan negara tujuan investasi tersebut. Sementara kalau anti trade atau anti perdagangan gitu ya, ini tujuannya adalah untuk menurunkan volume perdagangan dengan negara tersebut. Nah, contohnya gimana Bu? Kok bisa kita melakukan investasi tapi tujuannya untuk menurunkan perdagangan gitu kan? Apa nggak dapat kerugian Bu? Apa nggak malah rugi gitu kan? Nah, jadi FDI pro perdagangan maupun FDI anti perdagangan sebetulnya itu merupakan dua strategi yang apabila bisa dikelola dengan baik tingkat investasinya, maka akan memberikan keuntungan kepada negara yang melakukan investasi tersebut atau si investornya. Contoh FDI pro perdagangan yang dilakukan oleh Jepang adalah waktu Jepang itu menanamkan atau membangun industri kamera di negara Cina gitu ya, sekitar tahun 1997-an. 1997 itu Jepang sempat menanamkan foreign direct investment yang cukup besar untuk pengembangan industri teknologi di Cina, yang salah satunya adalah untuk industri alat-alat pertelevisian termasuk di dalamnya kamera. Nah, tetapi yang tidak dilakukan oleh Jepang adalah Jepang tidak membangun industri faktor produksi atau input pembuatan alat-alat pertelevisian maupun kamera. Jadi artinya ketika negara Cina tersebut dikasih investasi atau foreign direct investment untuk membangun atau meningkatkan industri pembuatan kamera gitu ya, tapi di sisi lain negara Cina tersebut masih tetap harus mengimpor bahan baku atau faktor produksi pembuatan kameranya ke negara Jepang. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa investasi yang dilakukan sama Jepang ke negara Cina di satu sisi bertujuan untuk membangun industri alat-alat pertelevisian dan kamera di negara Cina, dan di sisi lain juga supaya volume perdagangan faktor produksi atau bahan baku pembuatan kamera antara Cina sama Jepang itu mengalami kenaikan. Nah, bedanya apa sama yang anti perdagangan? Sama yang anti perdagangan, kasusnya pada saat itu Jepang juga membangun perusahaan-perusahaan atau menginvestasikan foreign direct investment ke Amerika Serikat dengan cara membangun perusahaan otomotif sekaligus dengan membangun industri faktor produksi untuk kebutuhan otomotifnya. Paham ya bedanya? Jadi kalau di Cina, dia cuma bangun industri pembuatan kameranya nih, tapi ketersediaan bahan bakunya tetap impor tuh dari negara Jepang. Jadi volume perdagangan antara Jepang sama Cina itu terus meningkat. Sementara bedanya kalau sama Amerika, Jepang ini sekalian membuka perusahaan atau industri otomotif di negara Amerika, sekalian juga faktor produksinya juga dibuka industrinya di sana. Sehingga Amerika Serikat nggak perlu lagi mengimpor gitu ya bahan baku atau bahan pembuatan maupun mengimpor mobil atau otomotif dari Jepang, sehingga volume perdagangannya itu mengalami penurunan. Nah, baik
FDI pro perdagangan maupun FDI anti perdagangan sebetulnya dua-duanya sah-sah saja dilakukan, tergantung dengan tujuan maupun kondisi negara yang menjadi tujuan investasi itu. Nah, apa yang melandasi, saya tidak tahu apa yang melandasi Jepang menerapkan strategi pro perdagangan ke Cina, sementara ke Amerika itu anti perdagangan. Tapi yang jelas, baik FDI pro perdagangan maupun FDI anti perdagangan, dua-duanya sama-sama memberikan keuntungan ke si investornya, yaitu ke Jepang gitu ya, karena sama-sama return atau pengembalian dari keuntungan investasi yang dilakukan itu masuk ke negara Jepang. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan perpindahan sumber daya internasional gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, banyak contoh yang membuktikan bahwa saat ini dunia itu sudah terglobalisasi. Paradigma angsa terbang atau flying geese paradigma, di mana Jepang itu merealokasikan industri-industrinya ke negara-negara Asia Timur lainnya, itu melalui yang namanya foreign direct investment. Pada saat itu, kondisinya adalah banyak industri-industri Jepang seperti tekstil, elektronik, otomotif, dan lain-lain yang sudah direalokasi ke negara di Asia Timur dan juga Asia Tenggara gitu ya. Jadi kalau yang namanya realokasi di sini berarti dari yang tadinya perusahaan itu ada di Jepang gitu, kemudian dipindahkan keberadaannya ke negara-negara lain di luar Jepang. Selain melakukan realokasi, Jepang juga melakukan FDI tadi ya, foreign direct investment tadi. Jadi bedanya adalah kalau realokasi memang pabriknya itu dipindahin gitu ya. Tapi kalau foreign direct investment biasanya nanti akan membentuk suatu perusahaan yang namanya multinational company. Kalau multinational company biasanya toko pusatnya atau perusahaan pusatnya tetap ada di satu negara, tapi kemudian dia biasanya membuka cabang di wilayah-wilayah lain. Nanti kita akan pelajari juga itu. Nah, ketika kita mendiskusikan perpindahan modal secara internasional, maka sebetulnya tipe perpindahan modal itu bisa dikategorikan jadi dua macam nih. Ada investasi asing langsung atau biasa juga disebut dengan foreign direct investment atau FDI ya. Jadi FDI atau foreign direct investment ini adalah investasi langsung atau investasi asing langsung. Dan juga ada yang namanya investasi portofolio asing atau foreign portfolio investment atau investasi portofolio gitu. Nah, apa sih bedanya investasi langsung sama investasi portofolio? Jadi, kalau investasi asing langsung, ini adalah perpindahan modal yang mencakup kepemilikan dan kontrol atas investasi yang dilakukan oleh asing, gitu ya. Jadi, yang dimaksud dengan investasi asing langsung, ini adalah perpindahan modal yang mencakup kepemilikan dan kontrol atas investasi yang dilakukan oleh orang asing. Contohnya misalnya ya, misalnya kalau kita nih warga Indonesia, kemudian kita berinvestasi dalam bentuk foreign direct investment di Malaysia misalnya, maka kita sebagai pelaku investasinya atau sebagai investornya, kita punya pengaruh atau kontrol atau power gitu ya terhadap perusahaan yang kita dirikan di negara Malaysia tersebut gitu ya. Karena biasanya kalau yang namanya investasi asing langsung atau foreign direct investment, maka si investornya itu punya hak voting pada kebijakan perusahaan yang dibangun di negara tujuan. Nah, investasi asing langsung ini biasanya bisa dibedakan kalau misalnya perusahaan tersebut memang mendirikan perusahaannya di negara kita atau melakukan nanti yang namanya joint venture. Joint venture itu kerjasama gitu ya dengan perusahaan lokal. Nah, kalau misalnya ada dari orang asing yang kemudian mendirikan perusahaannya di negara kita atau melakukan joint venture, maka bisa kita kategorikan bahwa investasi yang dilakukannya adalah termasuk ke dalam golongan investasi asing langsung atau foreign direct investment. Nah, investasi asing langsung ini biasanya juga didiskusikan dalam konteks perusahaan multinasional, multinational enterprise, dan juga transnational corporation atau transnational enterprise gitu ya. Jadi foreign direct investment ini sering juga disebut sebagai perusahaan-perusahaan multinasional, baik itu multinational company,
kemudian multinational enterprise, transnational enterprise, maupun transnational corporation. Nah, pada intinya, baik itu MNC maupun MNE, TNC, TNE, itu mengacu pada bentuk atau sifat yang mirip ya, di mana biasanya produksinya itu ditempatkan pada negara tempat perusahaan dibangun di 2 atau lebih negara gitu. Kemudian nanti kuasanya atau pengaturannya atau kontrolnya itu tetap berada di perusahaan utama yang biasanya bertempat di negara asal gitu. Jadi kayak negara asalnya itu punya satu perusahaan gitu ya, terus tapi dia buka kantor cabang di berbagai negara gitu. Tapi kontrol utamanya tetap dari perusahaan utamanya gitu. Nah, bedanya apa sama investasi portofolio? Nah, kalau investasi portofolio ini biasanya tidak mengikut sertakan faktor kepemilikan atau kuasa sebuah perusahaan. Jadi kalau investasi portofolio ini dia cuman aliran dananya aja yang masuk ke negara kita. Jadi bisa dalam bentuk saham, bisa dalam bentuk pasar uang gitu ya. Intinya dia lebih kepada modal finansial aja tuh. Jadi kalau teman-teman yang misalnya suka bursa saham, bursa uang, pasar uang gitu ya. Nah, itu termasuknya ke dalam investasi portofolio. Jadi kalau investasi portofolio itu enggak ini, enggak mendirikan perusahaan di negara kita biasanya gitu. Nah, contoh dari investasi portofolio asing adalah deposito di suatu negara oleh warga negara asing, atau pembelian obligasi ataupun surat utang suatu instansi dari suatu perusahaan atau pemerintah suatu negara oleh warga negara atau perusahaan asing. Jadi, kalau misalnya ya kita beli atau kita punya deposito di negara lain, atau misalnya kita beli surat utang negara gitu ya, atau misalnya perusahaan kita yang ada di Malaysia beli surat utang negaranya Malaysia kalau diperbolehkan, nah itu termasuknya ke dalam investasi portofolio gitu. Jadi yang masuknya itu aliran modal finansialnya gitu. Nah, karena dia cuma aliran modal finansial, nggak membangun fisik perusahaan atau industrinya di negara tujuan gitu ya, maka dampaknya itu lebih dampak jangka pendek gitu ya. Karena investasi portofolio ini cenderung bisa masuk dan keluar dalam jangka waktu yang pendek atau dalam jangka waktu yang cepat. Kayak kita nanemin saham hari ini, besok kita cabut lagi gitu ya, itu bisa. Tapi kalau investasi asing langsung, karena dia ada kontrol di negara tujuan, kemudian harus membangun industri bersama, kemudian harus kerjasama joint venture juga gitu ya, maka dampaknya itu masih agak lebih panjang dibanding dengan investasi portofolio. Jadi dampak terhadap ekonominya itu dan investasinya itu termasuk ke dalam kategori investasi jangka panjang gitu ya. Nah, itu tadi bedanya investasi asing langsung sama investasi portofolio. Nah, sebetulnya ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan adanya aliran modal antar negara yang terjadi dalam perekonomian dunia saat ini gitu ya. Di mana alasannya setiap negara pasti mempunyai alasan yang berbeda-beda. Kemudian setiap perusahaan itu tentu juga punya alasan yang berbeda-beda. Nah, akan tetapi meskipun banyak faktor-faktor yang mungkin menjadi atau mempengaruhi adanya perpindahan modal gitu ya. Tapi para ekonom ini memandang bahwa perpindahan modal antar negara pada dasarnya tidak berbeda dengan perpindahan modal yang terjadi di lingkup suatu negara maupun industri. Jadi para ekonom ini mereka punya pandangan bahwa perpindahan modal antar negara ini tuh tujuannya sama dengan perpindahan modal yang terjadi dalam ruang lingkup satu negara maupun industri. Karena perpindahan modal yang terjadi dalam lingkup suatu negara ataupun industri itu tujuannya biasanya adalah sebagai respon atau tanggapan dari ekspektasi ekonomi yang lebih tinggi jika si modalnya itu dipindahkan ke tempat yang baru gitu ya. Maka artinya di sini tujuan utama dari melakukan perpindahan modal antar negara juga adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi di tempat yang baru gitu ya. Jadi kalau misalnya saya menanamkan foreign direct investment di Malaysia gitu atau di Brunei misalnya atau di Singapura.
Maka tujuan utamanya oleh para ekonom diasumsikan adalah tentu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi di tempat baru tersebut. Supaya saya nih sebagai investor, saya sebagai pengusaha dapat keuntungan yang tinggi di Malaysia, di Singapura, di Brunei gitu ya. Nah, meskipun demikian ada beberapa hipotesa yang biasa diasumsikan sebagai faktor-faktor yang mendorong terjadinya perpindahan modal. Apa saja hipotesa tersebut? Yang pertama ini adalah memperbesar dan memperluas pangsa pasar gitu ya. Jadi ekonom ini berpendapat bahwa orang itu melakukan perpindahan modal tujuannya adalah untuk memperbesar dan memperluas pangsa pasar. Jadi investasi yang dilakukan itu sebagai bentuk respon untuk memperbesar maupun memperluas pangsa pasar. Nah, investor biasanya akan menginvestasikan modalnya di pasar yang baru untuk untuk produknya gitu ya, di mana harapannya adalah supaya investasi yang dia lakukan itu bisa memberikan keuntungan yang tinggi untuk dia gitu ya. Jadi dari yang tadinya produk tersebut hanya dipasarkan di dalam negeri saja gitu ya, maka dengan melakukan perpindahan modal harapannya adalah bahwa negara tempat tujuan investasi itu bisa menjadi pasar baru untuk mempromosikan produk yang dihasilkannya. Kemudian yang kedua, alasan terjadinya perpindahan modal adalah bisa jadi karena terjadinya perubahan atau transformasi ekonomi gitu ya. Nah, perubahan atau transformasi ekonomi ini biasanya mengikuti pola dari kalau misalnya kita belajar ekonomi pembangunan itu kan biasanya perpindahan dari pertanian ke industri manufaktur terus akhirnya ke jasa gitu kan. Nah, biasanya perekonomian di negara maju itu kan pendapatan per kapitanya gede tuh dan biasanya apa biasanya usahanya itu didominasi oleh industri manufaktur dan jasa gitu kan. Nah, maka biasanya perusahaan itu akan melakukan investasi kalau misalnya negara tujuannya itu punya pendapatan per kapita yang tinggi. Karena apa? Karena kalau negara tujuannya itu punya pendapatan per kapita yang tinggi, berarti kemungkinan untuk mengkonsumsi barang dan jasanya juga tinggi. Gitu. Jadi biasanya foreign direct investment selain menyasar negara berkembang juga menyasar negara maju juga. Karena apa? Karena kalau di negara maju itu kan memang persaingan industri manufakturnya juga tinggi gitu ya. Nah, kemudian tingkat pendapatan per kapitanya juga tinggi. Nah, kalau tingkat pendapatan per kapitanya itu tinggi, berarti kan kemampuan untuk mengkonsumsi barangnya juga tinggi. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga melakukan perpindahan modal adalah karena keterbatasan input atau faktor produksi. Nah, ini seperti yang kita pelajari di awal, terjadinya perdagangan internasional itu kan karena setiap negara memiliki faktor endowment yang berbeda-beda ya. Nah, ini juga sama. Kenapa terjadi perpindahan modal? Karena mungkin adanya keterbatasan input ataupun faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara gitu ya. Proses produksi itu kan butuh input, butuh bahan baku, butuh misalnya mineral spesifik atau bahan-bahan spesifik yang mungkin itu tidak dimiliki oleh suatu negara, tapi dimiliki sama negara yang lainnya gitu. Nah, pasti kita sebagai investor, kalau misalnya tetap ingin memproduksi barang dan jasa yang menguntungkan untuk kita, salah satu yang bisa kita lakukan adalah mendekatkan usaha yang kita lakukan ke wilayah-wilayah yang dia punya faktor produksi yang kita butuhkan. Sehingga apa? Kalau misalnya kita memilih kita berada pada wilayah yang memiliki faktor produksi yang kita butuhkan, berarti kan itu akan mempermudah kita untuk menggunakan bahan baku sehingga biaya produksi yang kita keluarkan juga akan semakin murah. Semakin murah biaya produksi yang dikeluarkan, maka semakin efisien juga kegiatan produksi yang dilakukan. Kemudian alasan yang keempat, ini adalah adanya kebijakan pemerintah negara tujuan. Nah, biasanya ini terkait dengan tarif dan non-tarif. Dikasih tarif sama non-tarif nggak? Kalau misalnya negara tujuannya itu nggak ada tarif, berarti kan lebih murah tuh biaya produksinya. Kalau misalnya biaya produksinya lebih murah, berarti kemampuan memproduksinya bakal makin efisien. Kemudian alasan perpindahan modal yang selanjutnya adalah upah di negara tujuan. Nah, kenapa kok ada perpindahan modal? Ini ekonom berpikir bahwa salah satu yang mendorong terjadinya adalah adanya upah yang lebih murah di negara tujuan. Jadi
karena misalnya upah di negara-negara maju itu relatif lebih tinggi dibandingkan negara berkembang gitu ya, maka upah yang lebih tinggi ini kan tentunya akan menaikkan biaya produksi gitu ya, sehingga produknya menjadi lebih mahal. Nah, makanya realokasi industri ke negara yang upahnya itu lebih rendah itu bisa menjadi salah satu solusi. Jadi contohnya itulah yang dilakukan oleh Jepang, bahwa ketika di Jepang itu sebagai negara maju, faktor produksinya mahal, tenaga kerja upahnya mahal, maka Jepang merealokasikan industrinya ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang punya upah atau harga upahnya itu lebih murah atau lebih rendah gitu ya. Dan yang terakhir adalah adanya pedoman investasi gitu ya, kayak aturan dalam investasi gitu, yang disebut dengan jangan meletakkan telur dalam satu keranjang. Maksudnya apa nih Bu? Jadi kalau misalnya kita taruh telur dalam satu plastik gitu ya, atau dalam satu kresek, dalam satu keranjang, semisal tiba-tiba kreseknya jatuh, keranjangnya jatuh, kan pecah semua tuh telur yang kita punya. Tapi kalau kita memisah-misahkan telur tersebut ke dalam beberapa keranjang gitu ya, semisal satu waktu satu keranjangnya itu jatuh, kan kita masih punya cadangan telur-telur di keranjang yang lain. Nah, ini juga bisa kita aplikasikan dalam aktivitas perekonomian gitu ya, bahwa kalau misalnya kita terlalu fokus menginvestasikan saham yang kita miliki di satu tempat saja, maka risiko kita mengalami kegagalan atau kerugian ketika wilayah atau negara tempat kita melakukan investasi tersebut kolaps itu akan sangat tinggi. Beda kalau misal kita mendiversifikasi saham yang kita miliki atau foreign direct investment yang kita miliki ke beberapa wilayah. Sewaktu-waktu misalnya satu negara mengalami kolaps atau kita mengalami kerugian di satu negara, maka kita masih punya backup atau cadangan di perusahaan-perusahaan di negara lain. Nah, itu salah satu tujuan atau salah satu alasan mengapa dilakukan perpindahan modal gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk mendiversifikasi investasi. Nah, meskipun ini ada sekitar 6 gitu ya, 6 hipotesis yang mendorong atau yang mungkin menjadi pendorong terjadinya perpindahan modal, tapi tentu ini bukan semata-mata hanya terbatas pada 6 alasan ini saja ya, tapi bisa tergantung juga dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan tersebut. Jadi setiap perusahaan tentu punya alasan sendiri kenapa melakukan kegiatan perpindahan modal dari satu negara ke negara lain. Tapi secara umum yang kira-kira yang paling mendorong ini adalah yang 6 ini. Saya tinggal sekitar 1 atau 2 menit sebentar ya.
Oke, lanjut ya. Jadi tadi kita sampai pada hipotesis atau kira-kira perkiraan apa sih sebetulnya yang mendorong terjadinya perpindahan modal. Ternyata perpindahan modal ini bisa terjadi karena tujuannya adalah untuk menambah keuntungan atau memaksimumkan keuntungan atau punya niat supaya mendapatkan keuntungan yang lebih gitu ya daripada hanya melakukan investasi di satu wilayah saja. Tapi di samping itu ada faktor-faktor yang lain yang juga mungkin mendorong terjadinya perpindahan modal seperti yaitu tadi memperluas pangsa pasar, kemudian adanya perubahan atau transformasi ekonomi, kemudian keterbatasan bentar ya, keterbatasan input atau faktor produksi, selanjutnya kebijakan pemerintah negara tujuan, upah di negara tujuan yang mungkin lebih murah gitu ya, sehingga biaya produksinya itu bakal lebih murah juga, dan juga untuk tujuan diversifikasi investasi. Bu, apakah ada alasan-alasan yang lain atau ada faktor-faktor yang lain yang mungkin yang mempengaruhi? Ya mungkin ada gitu ya, tergantung kepada negara tujuan investasinya, tergantung kepada perusahaan atau investor yang melakukan kegiatan investasinya. Nah, sekarang apa sih dampak dari adanya aliran modal gitu kan? Apa sih yang menyebabkan, apa yang akan kita hadapi sebagai penerima investasi dari adanya aliran modal yang masuk ke negara kita gitu ya? Jadi nanti ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga gitu ya. Sekarang kita ke dampak positifnya dulu nih. Dampak positif dari adanya aktivitas atau aliran modal yang masuk ke negara kita gitu ya, itu sebetulnya dampaknya itu bisa terbagi kepada dua bagian ya, bisa ke negara asalnya, bisa ke negara kita sebagai negara yang penerimanya gitu ya, penerima aliran modal. Tapi di sini 7 dampak positif yang saya sampaikan atau saya perlihatkan kepada teman-teman ini lebih membahas dampak aliran modal untuk negara penerima atau host country aliran modal tersebut. Nah, yang pertama, dampak positif dari adanya aliran modal adalah meningkatkan output gitu ya. Jadi yang pertama, keuntungan dari adanya aliran modal yang masuk ke negara kita itu adalah meningkatkan output. Biasanya efek ini seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketika ada peningkatan modal, di mana peningkatan modal tersebut dalam bentuk foreign direct investment atau aliran modal langsung gitu ya terutama, maka itu akan mengakibatkan adanya perusahaan atau pengembangan industri di negara tujuan gitu kan. Nah, dibentuknya perusahaan atau pengembangan industri di negara tujuan tentu akan berpengaruh terhadap tenaga kerja maupun faktor produksi lainnya yang bisa digunakan untuk menghasilkan output total. Nah, artinya kalau aliran modal ke suatu negara itu semakin tinggi, semakin meningkat, berarti faktor produksi yang ada di negara tersebut itu bisa dikelola dengan maksimal, tenaga kerjanya bisa dipergunakan gitu ya, kemudian faktor produksi yang lain seperti modal juga itu bertambah gitu ya. Nah, artinya kan kalau modalnya bertambah, tenaga kerjanya juga bertambah. Kalau kita lihat dari persamaan Q sama dengan fungsi dari capital modal, tenaga kerja dan seterusnya, berarti kalau modalnya bertambah, output-nya juga akan bertambah. Ini juga yang kita pelajari di ini ya, integrasi ekonomi maupun kerjasama internasional, bahwa kalau misalnya faktor produksinya meningkat gitu kan, berarti output-nya atau hasil yang diproduksinya juga akan meningkat. Ya kayak kita lah, kalau kita misalnya usaha, terus disuntikin dana, dikasih modal tambahan gitu kan, sama teman kita nih, wah saya mau bisnis apa, ya udah saya kasih modal tambahan deh gitu. Nah, semakin kita dikasih modal tambahan, berarti kan output yang dihasilkan oleh usaha yang kita lakukan juga bakal semakin tinggi. Nah, kemudian yang kedua, dampak positif dari aliran modal ini adalah meningkatkan upah gitu. Kenapa kok upahnya meningkat? Ya karena itu tadi, adanya aliran modal yang masuk ke suatu negara itu tentu akan membutuhkan tenaga kerja untuk pengelolaan aliran modal tersebut gitu ya. Nah, peningkatan kebutuhan akan tenaga kerja artinya menyebabkan tingkat upah di negara tersebut juga akan bertambah gitu ya karena adanya kebutuhan akan tenaga kerja.
Nah, artinya sebaliknya, kalau misalnya aliran modal masuk itu meningkatkan upah, berarti kalau misalnya aliran modal keluar atau ada investasi yang keluar dari negara kita, maka itu akan menurunkan tingkat upah karena artinya permintaan terhadap tenaga kerjanya itu menjadi berkurang. Selanjutnya, dampak positif yang ketiga adalah meningkatkan lapangan kerja gitu ya. Ya, seperti yang tadi dijelaskan bahwa terutama untuk aliran modal dalam bentuk FDI gitu ya, di mana harus membuat perusahaan di negara tujuan, kemudian biasanya melakukan realokasi di negara tujuan atas bisnis yang dilakukan, maka itu menyebabkan terbukanya lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan ini tentu akan sangat menguntungkan untuk negara-negara yang sedang berkembang dengan kondisi tenaga kerja yang melimpah gitu ya, sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu solusi untuk menurunkan tingkat pengangguran. Kemudian, tapi ini untuk yang alasan yang ketiga ini seperti pisau bermata dua ya. Nanti kita lihat di satu sisi dia mungkin bisa untuk membuka lapangan pekerjaan, tapi di sisi lain bisa jadi dia justru malah menambah yang namanya pengangguran. Kenapa kok bisa seperti itu? Nanti kita lihat. Nah, kemudian dampak positif yang keempat ini adalah meningkatnya ekspor. Kenapa kok ekspornya meningkat? Ya jelas karena masuknya aliran modal ke suatu negara tadi kan meningkatkan output. Semakin tinggi output yang dihasilkan, apabila kebutuhan dasar dalam negerinya sudah terpenuhi, maka tujuan selanjutnya adalah dengan meningkatkan ekspor. Artinya kalau aliran modalnya semakin tinggi, kemudian tingkat produktivitasnya semakin tinggi, kebutuhan dalam negerinya sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah ekspornya juga akan meningkat. Selanjutnya adalah pendapatan pajak. Lah, kenapa ini kok pendapatan pajaknya bertambah gitu, Bu? Ya, karena semakin banyak barang yang diproduksi, maka pendapatan dari pajak produksi barangnya juga akan semakin bertambah. Selanjutnya ada dampak positif economic of scale gitu ya. Munculnya atau adanya aliran modal yang masuk ke suatu negara, maka itu akan menyebabkan kemampuan untuk berproduksi dalam skala yang lebih besar. Nah, kemampuan untuk memproduksi dalam skala yang lebih besar membutuhkan tenaga kerja yang juga tidak sedikit. Nah, artinya di sini terjadi upgrade atau terjadi terjadi efisiensi dalam pengelolaan faktor produksi yang dimiliki, baik dalam bentuk modalnya maupun tenaga kerjanya. Nah, kalau dalam istilah mikro gitu kan, economic scale itu kan akan tercapai apabila pengelolaan sumber daya itu bisa dilakukan semaksimal mungkin untuk menghasilkan hasil produksi yang sebanyak-banyaknya. Nah, makanya dengan adanya aliran modal, maka itu bisa mendorong terjadinya efisiensi dalam produksi. Karena kan modalnya bertambah, tenaga kerjanya juga semakin banyak yang masuk gitu ya ke dalam dunia kerja, sehingga akan menciptakan economic of scale. Selanjutnya, dampak positif yang terakhir adalah pasar persaingan. Pasar persaingan ini biasanya situasi di mana munculnya aliran modal ke suatu negara itu akan mengobrak-abrik dalam tanda kutip gitu ya. Mengobrak-abrik itu apa ya? Mungkin bahasa enaknya ya katakanlah mengobrak-abrik pasar monopoli yang ada di suatu negara. Jadi kalau misalnya suatu negara itu dimonopoli oleh swasta gitu ya, ada satu pasar yang misalnya itu dimonopoli oleh swasta, maka dengan adanya aliran modal yang masuk ke suatu negara itu bisa menjadi pemecah monopoli tersebut gitu ya. Karena biasanya dengan adanya aliran modal yang masuk ke suatu negara, artinya ada perusahaan baru kan yang masuk ke negara tersebut, dan itu bisa menjadi pesaing untuk si pasar monopoli itu gitu ya. Bukan monopoli yang dilakukan pemerintah ya, kalau yang dilakukan pemerintah kan itu hubungannya dengan kebijakan publik untuk tujuan masyarakat. Tapi maksudnya ini adalah menciptakan pasar persaingan untuk monopoli-monopoli yang dilakukan oleh swasta gitu. Makanya dengan munculnya aliran modal asing ke suatu negara, maka itu bisa menjadi pesaing sehingga pangsa pasarnya itu atau struktur pasarnya tidak lagi menjadi pasar monopoli. Nah, kalau tadi dampak negatif, sekarang ada dampak negatif aliran modal. Dampak negatif aliran modal apa? Yang pertama adalah kerancuan term of trade gitu ya. Term of trade apa? Coba ingat-ingat lagi di pertemuan sebelumnya terkait dengan harga
dalam negeri maupun harga luar negeri. Jadi yang dimaksud dengan term of trade ini kan adalah bagaimana komoditas suatu barang di suatu negara itu dihitung berdasarkan harga ekspor di negara tersebut dibandingkan dengan harga impor di negara lain gitu ya. Harga dalam negeri dibanding dengan harga luar negeri. Nah, jika memasukkan unsur investasi asing langsung atau foreign direct investment, maka term of trade-nya itu akan menjadi rancu karena berarti modal yang masuk juga ikut diperhitungkan gitu ya dalam perhitungan term of trade-nya. Nah, artinya kalau misalnya modal yang masuk tersebut ikut diperhitungkan, berarti kan itu akan menjadikan modal untuk produksi barang ekspor itu menjadi turun harganya relatif dibandingkan dengan harga impor. Jadi itu sedikit menciptakan kerancuan gitu ya antara mana yang menjadi modal dari dalam negeri yang menggambarkan harga suatu produk di dalam negeri dibandingkan dengan ketika mendapat tambahan modal, sehingga tambahan modalnya harus ikut dihitung. Berarti ini mana nih yang benar-benar mencerminkan harga dalam negerinya. Kemudian yang kedua ada yang namanya transfer pricing gitu ya. Transfer pricing ini adalah apa ya? Transfer pricing ini jadi semacam harga transfer yang itu mengacu atau menggambarkan harga yang dikeluarkan sebuah perusahaan ketika perusahaan tersebut ngeimpor barang input dari perusahaan induk. Jadi tadi kan kalau yang namanya foreign direct investment itu dia buka cabang di berbagai negara gitu kan. Nah, biasanya kalau misalnya foreign direct investment-nya itu tipe perdagangan, tadi kan maka volume ekspornya itu akan bertambah. Salah satunya dengan tetap melakukan impor atau pengambilan bahan input dari perusahaan induk. Nah, meskipun demikian, impor barang input dari perusahaan induk itu kan tetap ada harganya. Nah, tapi dalam transaksi keuangan, sebetulnya kan itu tidak dicatat sebagai impor resmi. Karena apa? Karena kan ngambil dari perusahaan induk sendiri gitu ya. Nah, sehingga itu juga menggambarkan transfer yang dilakukan atau impor yang dilakukan itu menjadi tidak menggambarkan harga yang sebetulnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah dampak negatifnya adalah menurunkan tabungan domestik. Nah, kenapa kok bisa menurunkan tabungan domestik? Karena gini, ketika ada aliran modal masuk ke dalam suatu negara, maka pemerintah itu cenderung menurunkan kemampuannya dalam ikut campur gitu ya dalam aktivitas masyarakat atau dalam aktivitas perekonomian masyarakat. Nah, artinya sebentar ya. Oke, jadi mengapa ini menurunkan tabungan domestik? Jadi aliran modal itu kan masuk ke suatu negara, kemudian menghasilkan produksi yang cukup tinggi, misalnya di negara tersebut, menambah tingkat produktivitas, output-nya juga bertambah. Nah, maka secara teori kalau output-nya bertambah, berarti konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat juga bertambah. Nah, artinya kalau konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat bertambah, maka kemampuan atau keinginan untuk melakukan tabungan itu akan menjadi turun gitu ya, karena penghasilannya lebih banyak digunakan untuk melakukan konsumsi. Kemudian yang keempat, dampak negatif adalah menurunkan investasi domestik. Nah, ini sebetulnya tergantung ya, nggak selalu dampak aliran modal itu langsung menurunkan investasi domestik, tergantung bagaimana daya saing investor dalam negeri sama luar negeri. Nah, makanya salah satu yang menjadi PR di setiap negara gitu ya, kalau misalnya ada aliran modal masuk, terutama dalam bentuk foreign direct atau investasi asing langsung, bagaimana caranya supaya investor-investor dalam negeri itu juga tidak kalah saing gitu dengan investor dari luar negeri gitu. Makanya supaya investasi domestiknya itu menjadi tidak turun. Kemudian selanjutnya adalah BOP dan nilai tukar. Nah, ini biasanya dampak negatif dari aliran modal adalah BOP dan nilai tukar yang tidak stabil.
Nah, ini biasanya hal yang menjadi paling ditakutkan gitu ya dari adanya investasi asing langsung, karena biasanya negara yang menaruh investasi asing atau aliran modal, terutama dalam bentuk foreign direct investment di negara kecil, itu mungkin saja menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, sehingga itu akan mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan itu mempengaruhi BOP atau nilai tukarnya. Nah, aliran modal ini juga berpengaruh terhadap BOP dan nilai tukar kalau misalnya aliran modal ini terutama dalam bentuk investment portofolio. Seperti yang tadi saya bilang, kalau investasi portofolio itu kan bisa masuk dan keluar dalam jangka waktu yang lebih pendek ya, karena itu termasuk investasi jangka pendek. Nah, karena dia termasuk investasi jangka pendek, maka dia lebih berpengaruh kepada neraca pembayaran maupun nilai tukar, karena dia bisa ditarik maupun ditanamkan kembali dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian hilangnya kontrol, ini hilangnya kontrol pemerintah, karena biasanya negara-negara yang melakukan investasi itu superpower gitu ya. Nah, maka dan kita sebagai negara penerima biasanya memang membutuhkan investasi dari negara-negara tersebut, maka bisa jadi negara-negara yang menanamkan investasinya di negara-negara berkembang, termasuk di negara kita gitu ya, itu sedikit punya power lebih malah dibandingkan sama pemerintah gitu ya, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintahnya nantinya itu bisa jadi gitu ya kalau pemerintahnya terdesak atau misalnya pemerintahnya memang kalah gitu, kalah power dengan si perusahaan-perusahaan atau si investor ini, maka kontrol untuk kondisi perekonomiannya itu berada di bawah kepentingan si investor yang punya aliran modal ke negara kita. Kemudian yang terakhir ini adalah pengangguran. Nah, ini tadi, kok Bu tadi katanya bisa memperluas lapangan pekerjaan, tapi kok bisa juga berpengaruh terhadap yang namanya pengangguran gitu kan. Nah, jadi memang biasanya argumen ini seringkali dikaitkan dengan investasi asing langsung atau foreign direct investment, di mana ketika industri yang masuk itu bersifat kapital intensif, sementara misalnya negara berkembangnya itu labor intensif, maka nggak ada kecocokan kan antara aliran modal yang masuk dengan kondisi soft skill maupun edukasi tenaga kerja yang kita miliki. Nah, akhirnya itu menyebabkan aliran modal yang masuk hanya menjadikan bumerang sendiri untuk lapangan pekerjaan yang ada. Karena apa? Karena kalau misalnya perusahaannya itu kapital intensif, kapital intensif, sementara kalau negara kita adalah labor intensif, artinya justru tenaga kerja yang harusnya di-hire karena kedatangan aliran modal, itu menjadi tidak bisa di-hire atau tidak bisa dikelola gitu ya, tidak bisa digunakan karena tenaga kerja yang kita miliki itu tidak memiliki kemampuan atau soft skill atau pendidikan yang cukup untuk bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi artinya ini menjadi PR yang harus kita pikirkan bersama-sama gitu ya, bahwa aliran modal yang masuk ke negara kita ini kapital intensif apa labor intensif nih, terus kondisi negara kita gimana? Labor intensif apa kapital intensif? Kalau misalnya labor intensif tapi aliran modal yang masuknya kapital intensif kan nggak nyambung. Jadi boro-boro misalnya ini bisa membuka lapangan pekerjaan, yang ada adalah tenaga kerja yang ada malah tergantikan dengan mesin atau misalnya tergantikan dengan modal-modal yang lebih canggih gitu ya, sehingga malah berdampak kepada terjadinya pengangguran. Kemudian selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perusahaan multinasional? MNC didefinisikan sebagai suatu perusahaan yang beroperasi di banyak negara, tetapi dikelola dari satu negara asal atau home country. Dengan adanya MNC, kegiatan investasi langsung FDI di negara berkembang dapat menciptakan kesempatan kerja dan juga peningkatan pendapatan nasional. Tergantung ya, yang tadi saya bilang, MNC-nya ini kapital intensif apa labor intensif gitu. Kemudian setiap perusahaan atau kelompok perusahaan yang seperempat pendapatannya berasal dari kegiatan operasional di luar negeri dapat dikategorikan sebagai MNC. Nah, ini ada beberapa contoh contoh perusahaan MNC gitu ya.
Multinational company, ini ada perusahaan multinasional, ada perusahaan global, ada perusahaan internasional, dan transnasional. Tapi baik multinasional, global, internasional, maupun transnasional, ini semuanya bisa kita kategorikan sebagai multinational company atau perusahaan multinasional. Nah, apa sih yang membedakan apa Bu kalau gitu antara multinasional, global, internasional, sama transnasional? Cuman pendekatannya aja yang beda. Kita baca di sini. Untuk perusahaan multinasional, ini adalah perusahaan yang terdesentralisasi, di mana perusahaan induk di negara asal memiliki pengaruh yang kuat. Sementara kalau perusahaan global, ini adalah tersentralisasi dan mendapatkan keunggulan biaya ketika sumber daya yang murah tersedia. Jadi kalau perusahaan global, biasanya setiap negara itu punya kontrol sendiri-sendiri. Tapi kalau perusahaan multinasional, itu kontrolnya tetap di negara utama. Gitu. Kemudian kalau perusahaan internasional apa? Nah, kalau perusahaan internasional ini pendekatannya lebih kepada research and development yang digunakan. Jadi teknologi, penelitian, dan pengembangan yang digunakan itu menggunakan perusahaan induknya, dari perusahaan induknya. Sementara kalau perusahaan transnasional, ini adalah perusahaan yang mengkombinasikan 3 pendekatan sebelumnya. Tapi sebetulnya baik perusahaan multinasional, global, internasional, maupun transnasional itu sama-sama bagian dari perusahaan lintas negara gitu ya. Bagian dari perusahaan yang itu merupakan bagian dari aliran modal masuk atau realokasi perusahaan-perusahaan yang dilakukan dengan berbagai negara tujuan yang tentunya tadi tujuannya adalah untuk mendiversifikasi investasi biar dapat keuntungan lebih banyak. Multinational company diharuskan juga bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri dan mendirikan perusahaan patungan atau melakukan joint venture. Nah, ini tujuannya biar apa? Karena tujuannya adalah gini, karena MNC ini kan dia memindahkan sumber daya modal, teknologi, human capital gitu ya, antar satu negara ke negara lain, maka ini kalau misalnya tidak diimbangi dengan kerjasama dengan pihak dalam negeri atau pihak domestik, maka dikhawatirkan investor-investor domestik itu menjadi kalah saing atau kalah daya saing gitu ya. Makanya di sini sebagai bentuk perlindungan supaya investor domestik atau perusahaan domestik itu tidak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan asing, maka perusahaan-perusahaan asing atau multinasional tersebut harus melakukan kerjasama gitu ya, supaya ibaratnya investasi domestik atau perusahaan-perusahaan domestik itu tetap hidup gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian atau catatan kita terkait dengan datangnya multinational company ataupun aliran masuk ke negara kita. Yang pertama ini adalah efisiensi. Efisiensi di sini disebutkan adanya pergerakan dan perpindahan sumber daya lalu lintas negara, maka investasi dapat meningkatkan output dunia secara agregat. Jadi investasi asing yang biasanya dilakukan oleh multinational company itu kan merupakan transfer lintas batas negara. Nah, maka artinya investasi yang dilakukan oleh multinational company itu di suatu negara tentu mengharapkan tingkat pengembalian atau timbal balik yang tinggi gitu ya, dibanding dengan kalau misalnya dia menanamkan investasinya di negara lain. Nah, dengan adanya perpindahan atau pergerakan sumber daya lintas negara tersebut, maka investasinya itu bisa meningkatkan output dunia secara agregat dan itu hasilnya biasanya lebih optimal. Karena gini, kalau misalnya kita menanamkan atau mengembangkan perusahaan yang kita miliki di beberapa negara, kan bukan hanya satu negara saja ya yang output-nya bertambah, tapi negara-negara di mana perusahaan kita itu berada, itu juga output-nya akan bertambah. Nah, artinya semakin luas pangsa pasar perusahaan tersebut, maka kemampuan dia untuk memperluas output dunia itu juga akan semakin luas, karena artinya semakin berhasil perusahaan yang dia bangun di setiap negara, maka itu akan meningkatkan output dunia secara agregat. Kemudian yang kedua, ini adalah soal pemerataan. Di sisi lain, alokasi sumber daya dunia menjadi lebih efisien karena sifat aktivitasnya yang dapat lintas negara. Akan tetapi, sifat oligopolistik membuat sisi harga yang relatif lebih mahal.
Meskipun di satu sisi ini bisa meningkatkan atau mengefisiensikan kegiatan produksi sehingga output dunia itu akan meningkat secara agregat, tapi jangan salah nih, output dunia akan meningkat secara agregat kalau investasi yang dilakukan itu dilakukan secara merata. Kenapa harus dilakukan secara merata? Karena kalau nggak dilakukan secara merata, di satu negara bisa maju, di satu negara bisa banyak outputnya, tapi di negara yang lain enggak gitu. Nah, kalau misalnya hanya di beberapa negara saja peningkatan outputnya, berarti efisiensinya belum tercapai. Kemudian yang ketiga ini masalah kedaulatan yang perlu digarisbawahi. Masalah kedaulatan ini adalah karena sifat si multinational company ini punya jangkauan lintas negara, dananya juga besar gitu ya, maka itu bisa membuat sebuah negara dalam melakukan kebijakan ekonominya itu menjadi nggak leluasa, apalagi kalau misalnya kebijakan ekonomi itu menyangkut keberlangsungan si perusahaan multinasionalnya. Nah, kalau misalnya negara tujuan atau si penerima investasinya itu menekan perusahaan multinasional company ini, maka si perusahaan multinasional company ini bisa merealokasikan atau pindah ke negara lain yang lebih akomodatif. Nah, sehingga ini juga harus menjadi PR bersama gitu ya, terkait dengan bagaimana kedaulatan kita apabila semakin banyak perusahaan multinasional company di negara kita. Nah, selanjutnya ini permasalahan juga yang perlu dihadapi terkait dengan masuknya multinational company ke negara berkembang gitu ya, terutama negara-negara yang memang itu masih dalam proses pembangunan. Yang pertama ini adalah bahwa transfer teknologi dari negara maju yang diwakilkan oleh investasi langsung dari multinational company bagi negara berkembang ternyata sulit dilakukan dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi biasanya itu terjadi kalau transfer teknologi dari negara maju, di mana transfer teknologinya itu datang atau diwakili atau bisa kita dapatkan dari multinational company yang masuk ke negara kita, gitu ya. Itu ternyata sulit untuk dilakukan karena terkadang tidak sesuai dengan kondisi saat ini ataupun kondisi negara yang bersangkutan. Untuk negara berkembang, untuk menciptakan produk-produk yang kompetitif, misalnya di dunia usaha, tentu mereka lebih menyukai teknologi yang padat karya gitu kan, yang itu misalnya bisa menciptakan lapangan kerja untuk rakyatnya. Nah, tapi biasanya perusahaan-perusahaan multinasional company itu adalah perusahaan-perusahaan yang teknologi padat modal, yang mahal harganya, dan itu biasanya lebih memerlukan tenaga ahli yang lebih yang lebih terlatih, lebih terdidik gitu ya, dibandingkan dengan tenaga kerja biasa. Nah, dengan kecenderungan yang dimiliki oleh negara berkembang, maka biasanya transfer teknologinya ini nggak berjalan dengan baik gitu ya, kecuali kalau misalnya negara berkembang tersebut punya kebijakan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya. Tapi kalau misalnya kebijakannya hanya untuk penyerapan tenaga kerja dan itu tidak cocok dengan keberadaan atau sifat dari perusahaan multinasionalnya, maka yang terjadi transfer teknologinya menjadi tidak berjalan. Kemudian yang kedua, transfer modal manusia jarang sekali memberikan kesempatan bagi para manajer dan teknisi negara setempat untuk menduduki jabatan manajer. Jadi banyak kali perusahaan-perusahaan multinational company ini ya menggunakan tenaga kerja kita ini sebagai buruh kasarnya aja gitu ya, atau staf-staf ya staf administrasi atau staf akuntansi biasa gitu ya. Jarang sekali yang memberikan posisi-posisi yang lebih tinggi gitu ya, baik itu misalnya manajer ataupun teknisi dengan menggunakan orang-orang di negara setempat atau negara tujuan investasinya. Mereka lebih cenderung menggunakan tenaga kerja dari negara asalnya gitu. Nah, kalau misalnya sifatnya seperti itu, berarti kan transfer modal manusianya atau peningkatan kualitas dari manusianya gitu ya, itu menjadi tidak berjalan. Jadi transfer teknologinya nggak jalan gitu ya, karena nggak nyambung, yang satu kapital intensif, yang satu labor intensif, terus di sisi lain banyak juga perusahaan yang tidak memberikan kesempatan untuk tenaga kerja lokal supaya menempati posisi-posisi yang lebih relevan di perusahaan atau di multinational company itu. Nah, itu tadi ya yang bisa saya sampaikan. Jadi hari ini kita belajar bahwa
apa yang dipelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa ada asumsi faktor produksi atau input itu tidak bisa bergeser, tidak bisa berpindah antar satu negara, itu sudah sangat tidak relevan di zaman sekarang. Karena ternyata faktor produksi sekarang bisa berpindah antar satu negara dengan negara lain, baik dalam bentuk modal maupun tenaga kerjanya. Kemudian tadi kita belajar faktor-faktor yang investasi ini ada bisa dua macam gitu ya, perpindahan modal ini bisa dua macam, bisa investasi portofolio, bisa investasi asing langsung. Bu, kalau perpindahan tenaga kerja itu masuknya apa? Itu masuknya investasi asing langsung, karena biasanya tenaga kerjanya kan diimpor tuh untuk kerja di negara kita, atau misalnya kita yang ekspor tenaga kerja ke negara lain gitu ya, itu masuknya masih termasuk ke dalam migrasi. Migrasi itu bagian dari investasi asing langsung. Kemudian ini hipotesis yang mungkin mendorong terjadinya perpindahan modal, yaitu untuk mendapatkan peningkatan keuntungan melalui perluasan pangsa pasar, perubahan atau transformasi ekonomi, keterbatasan input dan faktor produksi, kemudian kebijakan negara tujuan, apakah ada tarif dan non tarif, kemudian ada juga upah di negara tujuan, dan yang terakhir adalah untuk diversifikasi investasi. Kemudian ini dampak positifnya, output-nya meningkat, meningkatkan upah, meningkatkan upah kalau cocok gitu ya antara aliran modal masuk sama kondisi tenaga kerja di negara kita. Kemudian meningkatkan lapangan kerja, ini juga kalau kebijakannya seimbang gitu ya. Kemudian meningkatkan ekspor, kemudian menciptakan pasar persaingan, kalau misalnya di negara tujuannya itu dimonopoli oleh swasta, kemudian menciptakan economy of scale, dan juga pendapatan dari pajak. Sementara dampak positifnya ini, kerancuan pada term of trade, transfer pricing, kemudian tabungan domestiknya turun karena produktivitasnya naik, konsumsinya pasti naik, kemudian investasi domestiknya turun karena biasanya kalah saing, BOP dan nilai tukar, ini kalau misalnya investasinya dalam bentuk portofolio, ini cepat banget berpengaruh ke BOP dan nilai tukar. Kemudian hilangnya kontrol karena biasanya dari negara-negara superpower yang itu, dan kitanya butuh gitu ya. Jadi itu akhirnya kita kehilangan taring gitu di hadapan mereka, dan juga bisa menciptakan pengangguran kalau misalnya ada ketidaksesuaian, ada mix and match yang antara tipe aliran modal yang masuk dengan kondisi tenaga kerja yang dimiliki. Kemudian ini perusahaan MNC gitu ya, macam-macam bentuknya, tapi ini kategorinya sama, termasuk perusahaan multinational company. Kemudian ini yang harus diperhatikan, di satu sisi dia bisa meningkatkan efisiensi, tapi efisiensi ini akan tercapai kalau ada pemerataan. Kalau tidak merata antara satu negara dengan negara lain, ya tidak akan mendorong output dunia secara agregat. Karena kan artinya ada yang timpang antara satu negara dengan negara yang lain. Kemudian ini hati-hati mengancam kedaulatan juga kalau misalnya power-nya itu justru lebih powerful dibandingkan dengan pemerintah di negara tujuan. Dan ini permasalahan yang paling sering, hampir sering terjadi gitu ya, terutama kalau investasinya dilakukan di negara-negara berkembang. Jadi transfer teknologi dan transfer modal manusianya itu jadinya cuma mitos aja, karena di satu sisi ini capital insentif, di satu sisi labor insentif, transfer teknologinya jadi nggak jalan karena nggak siap tenaga kerjanya. Makanya itu PR kita dan pemerintah supaya gimana caranya tenaga kerja kita siap untuk menerima transfer teknologi. Kemudian transfer modal manusianya berarti ini kita harus punya power, harus punya taring di depan mereka supaya memberikan kesempatan kepada tenaga kerja yang kita miliki untuk menempati posisi-posisi yang lebih strategis di perusahaan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tolong diulangin Bu yang bagian awal soal SD. Bu, tolong diulangi soal pro perdagangan dan anti perdagangan. Ya Bu, makasih Bu. Jadi yang perdagangan dan anti perdagangan ini adalah gini. Nih ya, jadi
Kojima tahun 95 itu mengatakan bahwa ada dua tipe foreign direct investment, tipe strategi gitu ya, foreign direct investment yang dilakukan oleh Jepang. Yang pertama, Jepang itu melakukan FDI pro perdagangan, dan yang kedua, FDI itu melakukan FDI anti perdagangan. Kalau pro perdagangan, ini dari namanya kan pro perdagangan, berarti artinya investasi yang dilakukan sama negara Jepang itu tujuannya adalah atau hasil akhirnya adalah bakal meningkatkan perdagangan dengan negara tujuan tempat dia melakukan investasi. Atau misalnya kayak negara kita gitu ya, misalnya nih saya sebagai pengusaha misalnya mau menanamkan foreign direct investment di Malaysia. Nah, kalau tipe perdagangan atau tipe FDI yang saya gunakan adalah tipe pro perdagangan, artinya saya berharap dengan investasi FDI yang saya tanamkan di Malaysia itu akan meningkatkan volume perdagangan antara Indonesia sama si Malaysianya. Nah, bedanya apa sama yang anti perdagangan? Bedanya kalau sama yang anti perdagangan, ini adalah kalau FDI yang ditanamkan justru tujuannya adalah untuk menurunkan volume perdagangannya. Jadi volume perdagangannya antara Indonesia sama Malaysia ntar bakal turun tuh hasil akhirnya. Loh, tapi kalau kayak gitu Bu, bakal tetap menghasilin keuntungan nggak? Iya, bakal tetap. Karena apa? Karena kita sebagai investor ketika menanamkan investasi baik itu FDI maupun investasi portofolio gitu ya. Tapi di sini yang kasusnya khusus untuk Jepang, ini Jepang lebih kepada FDI, itu akan tetap mendapatkan keuntungan dari return yang kita dapatkan dari investasi yang kita tanam di perusahaan tujuan itu gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau yang FDI pro perdagangan nih, jadi waktu itu Jepang itu dia menanamkan atau membangun gitu ya, katakanlah membangun karena namanya FDI ya. Kalau menanamkan itu kayaknya bisa saham, itu juga bisa nanam saham gitu ya. Jadi waktu itu Jepang itu membangun industri membangun industri alat pertelevisian dan juga kamera di negara Cina. Nah, tapi Jepang ini karena strategi ke Cina ini adalah pro perdagangan, kan berarti harapannya dari foreign direct investment yang diinvestasikan di Cina, maka itu volume perdagangannya pengen naik kan. Nah, maka salah satu strategi yang dilakukan oleh Jepang adalah dia membangun industri alat pertelevisian dan kamera di Cina, tapi tidak membangun industri bahan bakunya gitu. Paham ya bedanya? Jadi dia membangun industri alat pertelevisian maupun kamera di Cina, tapi dia tidak membangun atau tidak mengembangkan bahan baku atau pasar bahan bakunya di Cina. Nah, artinya apa? Artinya ketika si Jepang tersebut di satu sisi membangun investasi supaya alat pertelevisian dan kamera di Cina itu berkembang, tapi di sisi lain untuk bisa membangun itu, si Cina ini harus tetap mengimpor bahan baku tersebut dari Jepang gitu. Nah, bedanya sama anti perdagangan, kalau anti perdagangan nanti kan tujuannya volume perdagangannya tuh diturunkan ya, atau berkurang gitu kan. Nah, yang dilakukan oleh Jepang adalah dia bangun perusahaan atau pabrik otomotif di Amerika sekaligus bahan bakunya gitu. Nah, karena bahan bakunya ada, dikembangkan di negara tersebut, kemudian industri otomotifnya juga dikembangkan, otomatis kan Amerika nggak perlu lagi impor bahan baku pembuatan otomotif kan ke Jepang, dia juga nggak perlu lagi untuk impor mobil-mobil ataupun otomotif lainnya ke Jepang gitu ya, karena mereka sendiri di Amerika udah bisa menciptakan ada produksi mobilnya, ada produksi bahan baku mobilnya gitu. Nah, di sini foreign direct investment yang ditanamkan oleh Jepang ke Amerika pada akhirnya menurunkan volume perdagangan otomotif antara Amerika dengan Jepang. Tapi kalau sama si Cina, karena dia strateginya pro perdagangan, maka dia cuman mengembangkan industri alat pertelevisian sama kameranya aja nih, bahan bakunya enggak. Otomatis karena investasi di bidang alat pertelevisian sama kameranya itu dikembangkan, tapi bahan bakunya enggak, kan harus tetap impor ke negara Jepang. Lah, karena tetap impor, maka volume perdagangannya justru semakin meningkat. Jadi bedanya gitu, strategi itu lebih kepada strategi aja sih. Yang satu dibikin supaya volume perdagangannya naik, yang satu dibikin supaya dapat keuntungan langsung dari investasi yang ditanam di negara tujuan gitu.
Bisa difahami nggak? Bisa, Bu. Kayak yang lain, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang kita post testnya ya. Jadi kan teman-teman udah masuk Kahoot, nanti tuh ada soal. Soalnya kan ada pilihannya. Kalau yang di kamera saya, kalau teman-teman lihat ke Zoom-nya, itu kan ada pilihan-pilihannya ya, yang warna merah apa, warna hijau apa, warna kuning apa gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaikan sama bentuk yang ada di HP teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya pilihannya yang merah gitu, maka teman-teman tinggal tekan tombol yang warna merahnya. Kalau yang benar jawabannya yang warna kuning, berarti teman-teman tinggal tekan atau pilih yang warna kuning. Bisa difahami ya? Ininya apa, Bu? Sudah masuk dulu ke Google-nya, Sudah, Bu. kemudian Bu, masuk ke, keluar Bu. Belum Bu, sebentar Bu. ya, silakan masuk dulu ke Kahoot-nya. Ibu mesti pin yang tadi, Bu. Belum, beda lagi Mbak. Kalau yang tadi kan pretestnya, kalau sekarang post-testnya, nanti nilainya kan berbeda. Ini PIN-nya yang baru ya, 6186718. Jangan lupa pakai nama asli. Tiga orang lagi yang belum.
Saya mulai ya. Soalnya masih sama. Silahkan nomor 1. Ini preview nomor 2. Silahkan nomor 2. Oke. Selanjutnya, ini preview nomor 3. Silahkan. Ini preview nomor 4. Silahkan. Aduh, Ibu. Punya error lagi, Bu. Error lagi. Iya, tiba-tiba lelet, terus kembali kayak gitu. Tadi dipencet, nggak bisa. Cari sinyalnya ya. Oke. Preview nomor 5. Preview nomor 6. Silahkan nomor 6. Oke, untung nggak ada yang jawab koperasi ya. Oke. Nanti akan saya download reportnya sebentar. Ibu, kalau nggak ada sinyal kayak gini, gimana ya, Bu? Nanti mbaknya DP apa, bukan DP apa sih bahasa Indonesianya? Apa? PM ya? Apa? Japri saya ya. Nanti mbaknya japri saya. Ah, iya, baik, Bu. Oke. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa